Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman. Selamat malam kepada seluruh teman-teman yang telah menonton presentasi pada malam hari ini, dan kepada Bapak Anam, saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 pendidikan yang akan mempresentasikan pendidikan anti korupsi. Adapun untuk anggota kelompok kami, yakni ada Amanatul Mukarromah dengan NIM akhir 323, Dandi Christian dengan NIM akhir 316, Bima Fadila dengan NIM akhir 301, Rahma Selinda dengan NIM akhir 317, Sofi Yusti dengan NIM akhir 320, Rina Dwi Maharani dengan NIM akhir 399, Nur Rahmatun Nisa dengan NIM akhir 405, Nazila Tri Ambarwati dengan NIM akhir 321, Kirana Yasmin Aziza dengan NIM akhir 281, dan Witis Anggraito dengan NIM akhir 326. Langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama, yakni definisi korupsi, akan disampaikan oleh Dandi Christian. Kepada Saudara Dandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi tentang korupsi. Nah, korupsi itu sendiri itu biasanya diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri itu buat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dipercayakan kepadanya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, itu terdapat 30 jenis korupsi yang mungkin saya bisa menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu kasus kayak suap, terus yang kedua penggelapan, penyuapan, perbuatan memperkaya diri, terus penyalahgunaan wewenang, terus perbuatan yang melawan hukum. Nah, korupsi itu sendiri itu berasal dari kata Latin, yaitu corruptus dan corruption, yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Nah, korupsi ini sendiri itu memiliki dampak bagi masyarakat, terus pemerintahan, dan juga pastinya bagi ekonomi Indonesia itu sendiri. Nah, untuk caranya memberantas korupsi ini dengan pencegahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara, terus kayak pendidikan itu penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap pelaku korupsi. Pandang bulu itu maksudnya kayak anak nih, nah itu backingannya siapa, kayak orang tuanya pejabat atau apa, itu tidak pandang bulu. Nah, untuk pendidikan itu menambah nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan formal dan informal. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dandi. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yakni terkait korupsi dalam perspektif sejarah yang akan dijelaskan oleh Saudari Rina. Kepada Saudari Rina, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dalam perspektif sejarah. Dalam sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17
pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali dengan adanya upeti. Penyalahgunaan dalam upeti ini menjadi cikal bakal terjadinya korupsi sampai dengan kehadiran VOC pada abad ke-17 dengan tujuan awalnya itu berdagang, namun berubah menjadi penyalahgunaan upeti tersebut. Kemudian kondisi semacam ini disebabkan karena sejarah dari zaman dulu ketika praktek korupsi telah tercatat dalam prasasti dan naskah kuno. Kemudian di masa penjajahan, VOC dengan sistem privilege style cell membuka celah bagi korupsi di kalangan pejabat dan sistem ini memicu adanya eksploitasi rakyat dan memicu pemberontakan. Sehingga pada korupsi ini menjadi siklus bagi pejabat-pejabat daerah dan akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Dan korupsi ini bagaikan benalu yang menggerogoti kemajuan bangsa, di mana hal ini sudah menjadi penyakit kronis yang mengakar lama dalam sejarah peradaban manusia, dan jejaknya dapat ditemukan di berbagai era dan wilayah juga, dan menjadi pengingat kelam akan keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Rina atas penyampaian materi. Untuk materi selanjutnya yakni sebab-sebab dari korupsi sendiri. Adapun penyampaian materi terkait sebab korupsi akan disampaikan oleh Saudara Bima. Kepada Saudara Bima, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu melakukan korupsi. Nah, perlu diketahui penyebab dari perlakuan atau tindakan korupsi itu tidak diketahui secara pasti teman-teman, karena itu pure dalam diri masing-masing oknum. Entah apa motifnya kita juga nggak tahu, tapi setidaknya ada dua dominan, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya dorongan dari internal atau diri sendiri yang mungkin disebabkan adanya keinginan untuk memperoleh kekayaan yang banyak ataupun keinginan untuk hidup secara berkecukupan. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Ini ada stimulus atau pengaruh dari luar atau eksternal individu yang mendorong dan menggugah seseorang dan niat jahatnya, dan akhirnya terjerumus dalam tindakan korupsi itu tadi. Nah, ada pula pandangan yang menyatakan motif opportunity dan means adalah penyebab utama seseorang melakukan korupsi. Nah, maksud sendiri adalah adanya niat untuk melakukan korupsi, yaitu dari dalam diri sendiri, adanya peluang yang diciptakan atau ia melihat peluang adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, lalu ada sarana untuk melakukannya. Pandangan ini lebih banyak dominan ke aspek psikologis seseorang, teman-teman. Karena kalau misal seseorang ini mempunyai pertahanan yang bagus, itu tidak akan melakukan korupsi meski rangsangan dari faktor eksternal itu kuat, karena mempunyai pertahanan psikologis yang kuat pula. Nah, merujuk pada pangkal tolak pengalaman Pancasila, kondisi yang demikian dinamakan dengan kemampuan mengendalikan diri dari faktor-faktor yang jahat, faktor-faktor eksternal maupun internal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya yakni terkait hambatan struktural. Untuk materi kali ini akan saya sampaikan. Oke, jadi dalam penanganan kasus korupsi itu tidaklah mudah, tentunya pasti terjadi hambatan dan tantangan. Untuk hambatannya sendiri itu terbagi menjadi 3, ada hambatan struktural, dan ada hambatan-hambatan yang lainnya. Untuk hambatan yang pertama, yakni hambatan struktural. Apa itu hambatan struktural? Hambatan yang bersumber dari
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi itu tidak berjalan dengan mestinya. Jadi sumber yang melatar belakangi terjadinya korupsi atau penanganan korupsi ini tidak sampai terjadi dengan semestinya itu dari pemerintahnya sendiri. Bisa dari penghilangan jejak korupsi atau yang lainnya. Seperti contoh kemarin kalau nggak salah ada salah satu koruptor yang menggelapkan dana sebesar 300 sekian miliar, namun kasus tersebut tidak mencapai 2 atau 3 minggu, tapi kasus tersebut sudah hilang, digantikan jejaknya dengan kasus-kasus pidana yang lainnya. Nah, hal tersebut itu yang melatar belakangi atau yang bersumber dari pemerintahnya sendiri. Hal inilah yang dinamakan hambatan struktural. Untuk hambatan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Linda kepada saudari Linda, kami persilakan. Selanjutnya ada hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Untuk contohnya, adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Yang kedua, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi. Yang ketiga, campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Yang keempat, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas. Yang kelima, adanya sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Nah, untuk mengatasi hambatan kultural ini, ada beberapa contoh upaya yang dapat dilakukan, yaitu pendidikan anti korupsi. Meningkatkan pendidikan anti korupsi sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pada generasi muda. Selanjutnya ada kampanye anti korupsi, yaitu melakukan kampanye anti korupsi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan mendorong mereka untuk melaporkan tindakan korupsi. Selanjutnya ada penguatan penegak hukum, yaitu memperkuat penegak hukum terhadap korupsi dengan menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu. Selanjutnya ada reformasi birokrasi, yaitu melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat, yaitu memberdayakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi dengan memberikan mereka akses informasi dan ruang untuk partisipasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Linda atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya yakni hambatan instrumental. Untuk hambatan instrumental sendiri akan disampaikan oleh Saudari Ena. Kepada Saudari Ena kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang hambatan instrumental. Nah, hambatan instrumental itu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan. Nah, dalam hubungan instrumental ini meliputi pada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan korupsi. Contohnya yang pertama itu seperti penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah dan juga belum adanya suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat seperti SIM, pajak, dan bank. Selanjutnya yang kedua ada lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi. Yang ketiga ada belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Namun yang keempat, ada sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, dan yang terakhir itu lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudari Ena atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya yakni terkait hambatan manajemen. Untuk hambatan manajemen sendiri akan disampaikan oleh Saudari Sofi. Kepada Saudari Sofi kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan manajemen. Jadi, hambatan manajemen itu hambatan yang bersumber dari diabaikan atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kurang komitmennya manajemen atau pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Terus kurangnya dukungan teknologi informasi atau TI dalam penyelenggaraan pemerintah. Kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi dan rendahnya gaji formal PNS. Kemudian, penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan saat ini itu masih kurang didukung oleh satu, adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak dalam memberantas korupsi. 2. Pemanfaatan teknologi informasi atau TI untuk menanggulangi korupsi, karena itu perlu disiapkan penerapan TI untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, pemanfaatan single identification number untuk setiap urusan masyarakat. Karena itu perlu menyiapkan penerapan atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat, termasuk SIM, pajak, bank, dan lain-lain yang diharapkan mampu untuk mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat. Dan yang terakhir itu peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat. Saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan. Sementara beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi apa untuk diatur. Karena itu, perlu untuk berupaya menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan pengawasan atau pelayanan publik serta melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Saudari Sofi atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, yakni pemaparan materi terkait strategi untuk memberantas korupsi. Untuk materi ini akan disampaikan oleh Saudari Kirana. Kepada Saudari Kirana kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi. Jadi di dalam rencana strategis Renstra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di tahun 2004 dan sampai 2007 itu, strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia itu mulai dari kelembagaan internal sampai pada peran serta masyarakat, itu ada 4, yaitu strategi pembangunan kelembagaan, strategi penindakan, strategi pencegahan, dan strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk strategi kelembagaan itu bertujuan untuk membentuk lembaga KPK yang lebih efektif lagi ke depannya. Lalu untuk strategi penindakan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian korupsi yang lebih cepat. Dan yang ketiga, strategi pencegahan ini bertujuan untuk membentuk suatu sistem untuk tindak korupsi yang handal. Lalu yang keempat, ada keikutsertaan masyarakat, yaitu bertujuan untuk keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Saudari Kirana. Untuk pemaparan materi selanjutnya, yakni terkait pendidikan anti korupsi. Nah, dalam pendidikan anti korupsi ini dapat menunjang penguat karakter bangsa. Mengapa demikian? Karena pendidikan anti korupsi yang ditanamkan
kepada anak-anak di sekolah sejak dini itu merupakan salah satu isi dari pendidikan karakter yang patut untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dari hal-hal sederhana saja, tidak perlu berfokus ke memberantas gimana korupsinya, tidak hanya itu ya, tapi bisa dilakukan dengan hal sederhana dengan cara menanamkan sifat atau perilaku jujur dan tanggung jawab kepada anak-anak. Karena sebagaimana yang kita ketahui itu kebanyakan salah satu sebab dari adanya korupsi ini karena ketidakjujuran dan kurangnya rasa tanggung jawab dari para koruptor. Oleh karena itu rasa tanggung jawab dan rasa sifat jujur ini menjadi pilar penting untuk anak-anak agar tidak terjerumus dalam dunia korupsi. Adapun tujuan dari pendidikan anti korupsi sendiri yakni yang pertama pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Jadi memulai untuk menormalisasi bahwa korupsi memanglah suatu hal yang buruk dan tidak patut untuk ditiru bagi anak-anak, agar anak-anak itu memiliki pandangan bahwa aku harus menjauhi suatu hal buruk ini gitu. Terus yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi. Jadi apabila ada suatu pihak atau suatu oknum yang melakukan korupsi, maka anak ini berani untuk berbicara, berani mengangkat omongan bahwa kasus ini harus diangkat dan harus diselesaikan karena banyak sekali kasus-kasus yang hanya terangkat namun tidak diselesaikan. Oleh karena itu perlu pendidikan anti korupsi yang ditanamkan sejak dini, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yakni beberapa model PAK yang akan disampaikan oleh Saudari Lala. Kepada Saudari Lala kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa model dari PAK. Belajar dari pengalaman lain untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diimbangi dengan PAK, pendidikan anti korupsi. Salah satu contoh PAK di sekolah dilaksanakan di Republik Cina, RRC, melalui Cina online dari referensi Jawa Pos 30 tanggal 7 2005 diketahui bahwa seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran PAK. Tujuannya untuk memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi yang dalam jangka panjang melindungi generasi Cina. Nah, ini itu menjelaskan tentang bahwa pendidikan anti korupsi PAK di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus didukung oleh pendidikan. Contohnya, di Cina, PAK diajarkan di sekolah dasar untuk melindungi generasi muda dari korupsi. Bisa di next slide. Baik, ini beberapa contoh dari model PAK. Yang pertama adalah negara harus memiliki pemerintah yang pertama mampu menegakkan peraturan perundang-undangan, mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat dan ketat, mampu memberikan distraksi kepada pejabat publik. Yang kedua, 4 cara spesifik yang dianjurkan, mengurangi jumlah transaksi, melebihi kewenangan yang dimiliki pejabat publik, mengurangi kesempatan, peluang bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi, meningkatkan akses untuk pendeteksian, meningkatkan atau memberatkan hukum bagi koruptor. Nah, tadi kan disebutkan juga pemerintah yang kuat dalam penegakan hukum dan pengawasan. Ini yang dimaksud adalah pemerintah harus mampu menerapkan dan menegakkan peraturan hukum secara konsisten, serta melakukan pengawasan yang tepat untuk
mencegah terjadinya tindak korupsi. Membatasi diskresi pejabat publik. Nah, ini bertuju pada mengurangi kebebasan pejabat publik dalam membuat keputusan yang tepat dan dapat membuka peluang untuk korupsi itu terjadi. Nah, untuk mengurangi jumlah kesempatan transaksi pejabat, ini tuh bisa dengan meminimalisirkan transaksi yang melibatkan pejabat publik untuk mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan. Meningkatkan akses pendekatan dan hukum bagi koruptor. Nah, ini tuh lebih merujuk pada memperbaiki sistem deteksi untuk mengidentifikasi korupsi dengan lebih efektif dan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera. Bisa di next slide. Nah, model John Sinquah Albab 2009 ini yang pertama adanya komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan sikap anti korupsi. Yang kedua, terdapat strategi yang disusun dalam pemberantasan korupsi secara komprehensif. Yang ketiga, terdapat lembaga anti korupsi harus anti suap. Yang keempat, lembaga anti korupsi harus digeser dan dikendali kepolisian. Yang kelima, mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga yang mempunyai peluang yang sangat besar terhadap korupsi seperti bea cukai, imigrasi, departemen yang menangani penerimaan negara, dan kepolisian. Yang keenam, terdapat menaikkan gaji pegawai pemerintah. Di sini saya akan membahas tentang beberapa poin dari John Sinquah tadi. Itu yang pertama adalah kepemimpinan politik yang kuat. Jadi kepemimpinan politik yang kuat ini merujuk pada politik harus menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi dan berperilaku anti korupsi. Nah, untuk strateginya itu yang strategi komprehensif anti korupsi itu dengan mengembangkan strategi yang menyeluruh dan terkoordinasi untuk menangani korupsi di semua sektor. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang lebih detail lagi tentang lembaga anti korupsi yang bebas dari suap dan kontrol polisi. Ini tuh lebih merujuk pada pembentukan lembaga anti korupsi yang independen dan tidak dapat disuap, serta terpisah dari pengaruh dari kontrol polisi. Untuk poin mengurangi peluang korupsi di instansi rawan, itu tuh kita lebih berfokus pada institusi-institusi yang rentan terhadap korupsi seperti bea cukai, imigrasi, dan departemen penerimaan negara, serta mengurangi peluang terjadinya korupsi di sana. Nah, kenapa untuk menaikkan gaji pegawai? Ini memberikan gaji yang layak kepada pegawai pemerintah untuk mengurangi godaan melakukan korupsi. Bisa di next slide. Untuk yang selanjutnya ini adalah model 5 strategi yang direkomendasikan. Yang pertama itu strategi kompetitif private sector, yang kedua itu strategi political accountability, yang ketiga strategi civil society participation, yang keempat strategi institutional restraints on power. Yang kelima itu terdapat strategi public sector management. Ini tuh lebih ke pemerintah, itu yang pertama itu poin itu lebih ke pemerintah harus memiliki kemampuan politik yang kuat baik dalam tindakan pencegahan melalui pendidikan maupun tindakan represif. Untuk yang integritas hukum sendiri itu memastikan bahwa hakim yang menangani kasus korupsi memiliki integritas tinggi dan tidak dapat disuap. Nah, anggaran besar dan teknologi. Ini lebih merujuk pada memberikan anggaran yang cukup dan memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mendukung operasi tembaga anti korupsi. Untuk partisipasi masyarakat sendiri, itu adalah ikut sertakan masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi, baik melalui pendidikan maupun pelaporan tindakan korupsi yang terjadi. Nah, semua model ini tuh menjelaskan pentingnya
kombinasi antara pendidikan anti korupsi, integritas, partisipasi masyarakat, dan dukungan politik yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi yang terjadi. Bisa di next slide. Nah, ini kan tadi kita udah bahas political will. Nah, ini tuh juga beberapa dari salah satu perilaku represif untuk terjadinya anti korupsi. Nah, yang pertama itu terjaminnya integritas dan kejujuran hakim yang menangani korupsi. Yang kedua itu budget yang sangat besar. Yang ketiga pemanfaatan teknologi yang canggih. Dan yang keempat itu diikutsertakan masyarakat dalam usaha pembelajaran anti korupsi tadi. Sebenarnya ini tuh hampir sama seperti sebelumnya. Jadi kayak 4 komponen ini tuh bisa memberikan pengaruh besar terhadap terjadinya anti korupsi. Sudah dijelaskan sebelumnya, jadi bisa di next slide. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan salah satu interpretasi dari pendidikan anti korupsi. Model-model anti korupsi umumnya berfokus pada kebijakan pemerintah dan penegakan hukum, tetapi belum banyak diintegrasikan dalam pendidikan sekolah. Sekolah dapat berpartisipasi dalam pembentukan atau pemberantasan korupsi melalui 2 hal. Yang pertama, menumbuhkan kepedulian, penalaran objektif, dan perspektif universal pada siswa. Kedua, mengembangkan individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politik. Pendidikan anti korupsi (PAK) harus mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Slide ini menjelaskan hal-hal tersebut tentang model-model anti korupsi yang umumnya berfokus pada kebijakan pemerintah dan penegakan hukumnya. Bisa di next slide. Oke. Nah, untuk di slide ini tuh membahas tentang pendidikan dasar dan menengah tentang pendidikan anti korupsi. Dapat disisipkan dalam mata pelajaran yang ada, sedangkan di pendidikan tinggi dapat dijadikan mata pelajaran terpisah. Implementasi PAK perlu didukung oleh penegak hukum dengan sanksi tegas bagi pelanggaran seperti menyontek, yang jika dibiarkan bisa mempengaruhi sikap terhadap korupsi di masa depan. Contohnya dari National University Singapura menunjukkan sanksi tegas bagi siswa yang menyontek seperti dikeluarkan dari universitas. Ini merupakan salah satu interpretasi dari pendidikan anti korupsi yang ada di kehidupan nyata. Baik, sekian penjelasan dari saya. Akan saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudari Lala atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya, yakni terkait pelaporan tindak pidana korupsi yang akan disampaikan oleh Saudara Witis. Kepada Saudara Witis, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Kami akan menyampaikan tentang materi pelaporan tindakan pidana korupsi. Setiap warga negara Indonesia dapat berperan aktif dalam melaporkan perbuatan atau indikasi korupsi di lingkungan sekitar. Seperti di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tindak Pidana Korupsi. Tindakan pidana korupsi adalah setiap orang
yang setelah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada dampak tindakan pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, menghambat pembangunan nasional. Yang ketiga, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang keempat, menciptakan ketidakadilan sosial. Yang kelima, peran masyarakat dalam melawan tindak pidana korupsi. Jadi, sang pelapor identitasnya dirahasiakan atau disebut whistleblower. Sang pelapor jika ingin mengajukan pengaduan melalui web situs resmi KPK atau www.kpk.id. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Saudara Witis. Untuk selanjutnya yakni terkait sesi tanya jawab. Adapun untuk sesi tanya jawab ini kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan dan melihat hasil presentasi dari kelompok kami, sangat kami harapkan pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat. Dan untuk tanggapannya akan segera kami tanggapi dengan cepat. Untuk rangkuman dari atau ringkasan dari materi kita hari ini, yakni sebagaimana riset yang kita ketahui bahwa banyak sekali masyarakat yang sudah mengetahui apa itu tentang korupsi, lalu siapa aja yang melakukannya, dan bagaimana cara mereka melakukannya itu sudah sangat biasa di telinga masyarakat, namun belum ada upaya-upaya yang manjur untuk dilakukan demi memberantas korupsi ini. Untuk itu perlu adanya partisipasi dari mahasiswa-mahasiswi untuk memberikan inovasi terbaru bagaimana cara memberantas korupsi. Mungkin untuk itu kesimpulan dari kami presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.